mengenai TKDN, Pak. Karena TKDN itu digadang jadi instrumen penting untuk memperkuat industri alkes nasional. Tanggapan Anda seperti apa? Dan juga implementasi TKDN sejauh ini? Baik, terima kasih. Nah, TKDN itu adalah sistem untuk mengkuantifikasi berapa banyak komponen kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Jadi TKDN itu dihitung dari komponen maupun operational cost yang lain gitu ya. Ya. Yang menggunakan resources di Indonesia. Nah, namun saat ini memang dengan adanya TKDN sangat membantu menjadi pedoman bagi dalam hal ini konsumen kami rumah sakit dan dinas kesehatan untuk menilai perusahaan mana yang sudah investasi lebih banyak atau berkontribusi lebih banyak. Jadi TKDN itu berupa angka persentase dan di mana peraturan saat ini menyatakan bagi produk yang sudah ber-TKDN lebih dari 40% itu mutlak harus dibeli produk dalam negeri, tidak bisa beli produk impor. Meskipun secara berkala kami masih melihat ada 1-2 gitu ya. Tapi secara umum itu boleh dikatakan policy yang sangat berhasil dan menjadi pedoman yang mutlak dan ini. Namun ada yang ingin kami mohon bantu kepada Bapak Ibu pemegang kebijakan. Kemarin itu memang sudah ada peraturan Menteri Perindustrian yang baru ditandatangani oleh Pak Menteri tanggal September 11 kemarin. Itu kami terima kasih sekali. Ini sudah ada metode perhitungan TKDN yang baru. Jadi banyak sekali concern-concern kami yang lama yang sudah terjawab dan sudah terakomodir di peraturan yang baru ini. Namun kami tetap mendorong bagaimana TKDN ini di banyak negara TKDN ini adalah untuk mendorong investasi. Jadi bagaimana TKDN ini benar-benar memberi apresiasi terhadap yang sudah investasi. Jadi pada saat ini banyak memang pabrik yang investasi lokal yang banyak membuat produk-produk yang lain juga di pabrik yang sama. Mungkin bahasa awamnya maklun. Jadi harapan kami bagi yang investasi pabrik tersebut itu treatment terhadap perhitungan TKDN itu dibedakan dengan hanya yang maklun. Nah, oleh karena itu bisa lebih mendorong teman-teman yang maklun selama ini untuk berpikir mempertimbangkan investasi juga. Nah, karena tujuan TKDN ujung-ujungnya mestinya meningkatkan investasi. Dan hanya yang evaluasi utamanya dari Anda apa Pak mengenai penerapan TKDN ini? Ya, saya kira sejauh ini sih sudah bagus dan sejauh ini sudah mendorong pertumbuhan dan sudah mendorong penyerapan. Hanya memang TKDN ini harapan kami lebih dikerucutkan lagi, lebih dipertajam lagi untuk yaitu mencapai produk akhir, yaitu meningkatkan investasi, bukan meningkatkan produk yang maklun di pabrik yang sudah ada. Gitu. Nah, ini mengenai maklun ini Pak, industri maklun ini seperti apa sih sekarang? Jadi boleh dikatakan satu pabrik itu membuat produk berbeda-beda, sedangkan nilai TKDN-nya sama dengan pemilik pabrik. Jadi pemilik pabrik membuat produk A, yang lain itu membuat produk A juga, tapi dengan merek berbeda. Tapi nilai TKDN-nya sama dengan yang punya pabrik, yang investasi pabrik dan lain sebagainya. Karena kenapa kami meminta ini? Karena ini positif atau tidak menurut Anda? Tentunya tidak. Ya sebenarnya kalau nilai TKDN-nya sama kurang fair dengan yang invest. Betul. Ya kalau gitu siapa yang mau invest? Kita semua maklun aja. Nah, kenapa harus mendorong investasi? Karena mendorong industri baru, manufacturing-nya. Dan satu lagi, bagi yang berinvestasi pabrik, kemungkinan mereka untuk berkembang ke riset dan pengembangan sangat besar. Bagi yang tidak berinvestasi, untuk meloncat ke riset dan pengembangan mungkin lebih kecil. Jadi kurang lebih itu. Nah, Pak Irwan, bagaimana Gakeslab melihat konsistensi penerapan TKDN di rumah sakit, klinik, dan juga maupun fasilitas kesehatan pemerintah? Apakah sudah berjalan tegas atau masih longgar keadaannya? Nah, sejauh ini sih boleh dikatakan cukup tegas dari teman-teman di sisi rumah sakit dan dinas kesehatan ini. Pertama itu memang masih banyak pertanyaan dan keraguan, tapi dengan implementasi yang cukup tegas dan cukup jelas ini, sejauh ini cukup baik. Nah, jadi memang adalah miss 1-2 yang masih kemungkinan ya karena kebiasaan didorong oleh kebiasaan lama ingin menggunakan merek yang sudah pernah digunakan, yaitu selalu ada dan itu sangat manusiawi. Nah, tapi sejauh ini penerapan ini boleh katakan cukup baik. Aspirasi utama dari pelaku swasta seperti Anda, mungkin untuk pemerintah, mungkin untuk stakeholders industri kesehatan lainnya, agar tahun 2026 evaluasi dan juga kinerja dari industri kesehatan di tahun depan itu bisa mencapai pertumbuhan yang beran signifikan, begitu Pak. Mungkin salah satu yang kami ingin mohon bantuan adalah semacam diskusi
agak jangka panjang, fokus. 2-3 tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Karena dalam hal produksi dan dalam hal administratif produksi, perizinan dan lain sebagainya itu cukup memakan waktu. Proses TKDN sendiri sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu di Sukovindo maupun di SI mohon dibantu juga agar bisa lebih dipercepat proses TKDN-nya. Betul. Jadi dengan administratif maupun dengan fisik industri sendiri harus beli mesin, impor, pasang dan lain sebagainya, itu kami butuh outlook yang lebih jauh. Jadi harapan kami jika Kementerian Kesehatan ada rencana apa 3-4 tahun ke depan bisa di-sharing ke kami, nah itu mungkin kami bisa persiapkan dari sekarang. Nah, jadi dengan begitu kebutuhan pemerintah dapat diikutin dan dapat disiapkan oleh pihak industri dalam negeri. Nah, jadi kalau waktunya terlalu dekat, kadang kebutuhan negara ya sudah terlewat gitu pada saat kami sudah siap gitu. Sekarang mengenai kemudahan akses pembiayaan dan prioritas tender. Nah, apakah Gakeslab melihat perlunya insentif tambahan untuk industri lokal yang mampu memenuhi TKDN agar dimudahkan, Pak? Untuk akses pembiayaan, tender, dan lain-lain. Dan insentif apa sepertinya yang dibutuhkan, Pak, untuk mendorong industri alat kesehatan? Saat ini insentif terbesar boleh dikatakan oleh teman-teman industri yang diharapkan mungkin nggak terlalu banyak dari fiskal maupun moneter, tapi lebih banyak dalam hal penyerapan yang konsisten. Jadi kedua adalah anggaran yang bisa sama atau bertambah gitu tahun depan untuk produk dalam negeri. Itu utama yang kami harapkan. Dan kedua adalah ya yang kami harapkan tentunya lebih pro lagi ke perusahaan-perusahaan merek-merek yang sudah ini ya menginvestasi di Indonesia dalam berupa pembangunan industri dan lain sebagainya. Hanya dengan itulah ini industri kita bisa lebih berkembang lagi.